Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman ya, adik-adik mahasiswa kelas bahasa Arab ya, kelas IA dan kelas IB ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikarenakan tadi tidak jadi kelas ya, maka kelas saya laksanakan secara asinkron ya, dengan pembuatan video dan materi yang nanti insya Allah di akhir saya bagikan juga link soal ya, link form nanti dikerjakan, yaitu hasil evaluasi dari materi yang saya sampaikan pada malam hari ini ya. Nanti dikerjakan, silahkan dengan sebelumnya tentu saja harus menyimak ya video ini dari awal sampai akhir dengan penuh pemahaman ya. Jadi dipahami betul apa yang disampaikan, nanti baru dikerjakan. Kalau nanti langsung mengerjakan nggak dilihat videonya ya nanti kemungkinan jadi salah jawabannya gitu ya. Oke, baik, saya akan share screen ya di sini. Oke, bisa dilihat ya teman-teman. Oke, di sini kita akan membahas tentang tarkib ya, tarkib na'ti dan tarkib idhofi ya. Apa itu tarkib na'ti dan tarkib idhofi ya? Tarkib itu maknanya adalah susunan ya, susunan na'at. Na'at di sini adalah jadi frasa ya. Kita di sini membahas susunan ini. Kalau yang sebelumnya kita membahas kalimat ya, kalimat mufidah, jumlah mufidah. Nah, kalau tarkib ini susunan yang lebih ke frasa ya, gabungan dua kata seperti itu yang punya hubungan sifat. Kalau nakti itu hubungan sifat, kalau idhofi ini hubungan sandaran seperti itu. Nah, seperti apa sih ini kita next ya. Nah, pertama kita membahas tentang tarkib nakti dulu ya. Nah, tarkib nakti di sini adalah itu tadi ya. Jadi susunan yang terdiri dari kata sifat ya serta kata yang disifati gitu ya. Jadi kata sifatnya ini disebut naat, yang disifati disebut man'ut. Nah, ini ya di sebelah kiri ya, tarkib itu adalah susunan yang terdiri dari naat dan man'ut ya. Naat itu kata sifat, man'ut kata yang disifati. Di sini kaidah umumnya bahwasanya kata sifat itu mengikuti kata yang disifati ya, kata yang sebelumnya itu gitu ya. Seperti apa contohnya? Nah, ini kita bahas definisi dulu. Naat adalah kata atau kalimat yang menunjukkan makna sifat dari sebuah kata ya. Sifat itu ya contohnya besar, kecil, cantik, jelek ya, luas, sempit, jauh, dekat, ya, seperti itu contoh-contoh sifat lah ya. Nah, kalau dalam kitab Jurumiyah, kitab Nahwu, di sini naat itu didefinisikan sebagai kata yang mengikuti segi rofa, nasob, jar, ma'rifat, dan nakiroh. Nah, kalau ini kan teman-teman belum dijelaskan ya, apa sih rofa, nasob. Ini sebenarnya lebih dekat dengan yang dulu kita bahas ketika dia berposisi sebagai subjek, predikat, objek gitu ya. Nah, ketika dia sebagai subjek predikat itu lebih kepada rofa. Nah, kalau sebagai objek atau setelah huruf jar seperti di, ke ya atau yang lainnya, nah, itu jar gitu ya. Jadi ada dampak ya ketika huruf itu dimasuki huruf jar. Nah, sehingga ketika sesuatu tadi objek, statusnya objek sebagai objek ataupun jar itu kan statusnya menjadi nasob atau jar ya. Maka sifatnya itu harus mengikuti gitu ya. Nah, di sini man'ut. Nah, man'ut itu yang disifati, kata yang disifati atau diikuti sebagai contoh dalam kalimat. Nah, ini contohnya ya, biar kalian nggak bingung. Tadi kan kok teori aja kayak bingung gitu ya. Nah, di sini korok tuh. Nah, masih ingat nggak korok tuh itu artinya saya telah membaca, gitu ya. Menunjukkan kata kerja lampau, fi'il maldi, gitu ya. Kalau koro'a contohnya ya, kalau koro'a itu
telah membaca dia laki-laki ya. Qoro'at telah membaca dia perempuan. Nah, kalau telah membaca saya itu qoro'tu. Telah membaca kita qoro'na. Nah, masih ingat ya? Kita jadi merefresh lagi ya. Qoro'tu saya telah membaca al-kitabah buku. Nah, buku. Jadi buku ini sebagai objek ya. Karena qoro'tu ini sudah ada terdiri dari tadi fi'il ya. Nah, ini susunan apa yang sudah kita bahas kemarin, jumlah fi'liyah ya. Jumlah fi'liyah yang didahului oleh fi'il karena ada qoro'anya ya. Qoro'tu. Nah, fa'ilnya orang yang melakukan pekerjaannya adalah tu tadi ya, saya gitu ya. Qoro'tu objeknya adalah kitab. Ya, kan gitu. Objeknya adalah buku yang dibaca, yang saya baca adalah buku kan gitu ya. Alkitab. Ya, jadi kitab di sini sebagai man'ut ya, sesuatu yang disifati. Apa itu sifatnya? Al-jamil gitu ya, yaitu bagus. Bukunya bagus. Bagus apa? Mungkin bagus secara kualitasnya, secara tampilannya, covernya kan kita nggak tahu ya. Nah, seperti itu. Sehingga di sini yang dijadikan naat adalah al-jamil tadi, sifat bagus tadi. Sementara yang disifati adalah al-kitab gitu ya. Misalkan perempuan, perempuan yang cantik, artinya kan perempuan ini yang disifati. Nah, cantik ini adalah sifatnya, gitu ya. Oke, next ya. Nah, ini contoh-contoh kata sifat itu apa aja sih yang seperti yang saya sampaikan tadi, bagus, jelek ya. Kalau bagus itu artinya jamil ya. Kalau jelek artinya qabih ya. Kemudian besar, kabir, kecil, shagir ya. Kemudian ada banyak, kasir, sedikit, qalil ya. Kemudian ada kata sifat juga baru. Nah, baru itu juga kata sifat ya. Jadid, lama, qadim. Kemudian ada jauh ya, ba'id ya. Al-madrasah ba'idun anil bait ya, an atau an baiti. Sekolah itu jauh dari rumahku misalkan ya. Atau qaribun min baiti ya, dekat dari rumahku ya. Jauh, dekat itu juga kata sifat ya. Next. Nah, ini adalah kaidah umumnya. Kaidah naat, apa itu kaidah umum dari hubungan naat man'ut tadi, susunan naat man'ut? Yaitu harus sama, yang di kiri dulu ya, harus sama gendernya gitu ya. Sama kelaminnya, mudzakkar muannasnya. Kalau man'utnya, nah yang pertama ini kan man'ut dulu ya, yang disifati dulu. Kalau man'utnya ini laki-laki, maka sifatnya juga harus laki-laki. Kalau man'utnya perempuan, maka naatnya harus perempuan. Contohnya di sini. Oh yang kanan ya. Kitabun jadidun ya, kitabun itu kan laki-laki ya, karena tidak ada tak marfu'nya. Kitabun jadidun, maka kitab atau buku ya, buku yang baru. Jadidun itu artinya baru. Bukan kitabun jadidah, tidak ya. Nah, sementara yang di bawah sayyarah, apa artinya sayyarah? Mobil ya. Sayyaratun jadidah. Kenapa kok jadidah? Karena perempuan. Karena sayyarah ada tak marbutonya. Jadi sifatnya mengikuti man'utnya. Naatnya mengikuti man'utnya. Ya. Naatnya adalah jadidah, man'utnya adalah sayyarah ya. Selanjutnya yang di kiri. Nah, terkait dengan ma'rifat dan nakirohnya. Nah, ciri dari ma'rifat itu ada al. Nah, apa itu ma'rifat? Nah, bingung lagi kalian ya. Ma'rifat itu adalah isim yang diketahui gitu ya. Cirinya, intinya cirinya adalah ada al ya. Ketika man'utnya itu ada al, maka sifatnya juga harus ada al. Contohnya di sini al-kitab, al-jadid. Nah, yang di sebelah kiri nggak ada alnya, kitabun jadidun. Jadi sama-sama, kalau kitabnya nggak ada alnya, maka jadidnya nggak boleh dikasih al. Tapi kalau alkitab pakai al ya, jadidnya juga harus pakai al. Alkitab, al jadid. Nah, itu harus sama. Nah, ini juga begitu. Tadi kan sayyarah jadidah. Nah, kalau as-sayyarah ada alnya, maka jadidahnya juga dikasih al. As-sayyarah al-jadidah. Itu ya. Sudah paham dari sini ya. Jadi kuncinya di sini adalah dari segi gender harus sama, kemudian dari ma'rifat
nakirohnya atau di sini ditandai dengan al itu harus sama ya. Kalau man'utnya ada al, maka naatnya ada al. Gitu ya, jelas ya. Nah, contohnya di sini, ana askun fi baitin kabirin ya. Saya tinggal di rumah besar. Nah, di sini baitun itu kan tidak ada tamat putuhnya. Jadi dia laki-laki, maka kabir ya, bukan kabiroh gitu ya. Jadi sudah betul. Ana askun fi baitin kabir gitu ya. Nah, kemudian juga di sini ana askun fi syaqqah. Nah, kalau syaqqah ini artinya apartemen ya. Itu ada tak marbutohnya. Jadi dia perempuan. Nggak boleh fi syaqqah kabir, tapi syaqqah kabiroh. Nah, artinya secara gender sama gitu ya. Contoh lagi. Ana ladayya kitab jadid. Ya, saya punya buku baru gitu ya. Nah, karena kitab itu laki-laki. Nah, sementara contoh di bawah ana ladayya haqibah. Haqibah artinya tas. Ada tak marbutonya, dia perempuan. Maka jadidah. Bukan haqibah jadid, bukan ya. Karena sama-sama perempuan ya. Dari sini paham ya. Next lagi contohnya. Nah, kalau ini yang penggunaan al karena sama-sama makrifat. Jadi kalau tadi nggak pakai al ya, ini ana askun fil baitil jadid. Karena baitnya itu yang disifati ini pakai al, maka sifatnya harus pakai al juga gitu ya. Ana askun fil bait al jadid. Yang di bawah juga gitu. Ana askun fis syaqqah al kabirah. Nah, pakai al, sama-sama pakai al. Intinya naat, man'ut, sifat ya sama yang disifati harus sama-sama dari segi gendernya dan juga sama-sama ma'rifat atau nakirohnya yang ditandai dengan al. Yang satunya al berarti sifatnya juga al gitu ya. Kalau nggak pakai al, sifatnya juga nggak pakai al gitu ya. Itu cara paling gampang ya. Nah, itu tadi seputar naat ya. Nanti evaluasinya nanti di form di Google Form nanti ada pengerjaan latihannya ya. Oke, dan itu nanti juga sekaligus diambil sebagai nilai kuis. Jadi kalian mengerjakannya harus teliti ya. Selanjutnya tarkib idofi. Kalau tadi tarkib nakti, sekarang tarkib idofi. Susunan idofah. Apa itu susunan idofah ya? Yaitu menggabungkan dua kata agar maknanya lebih spesifik gitu ya. Jadi kayak frasa gitu ya. Jadi kayak gabungan. Kayak kitab fikih gitu ya. Nah, jadi kalau kitab ini kan masih umum. Nah, karena ada kata tambahan maknanya jadi lebih spesifik, kitab fikih atau kitab matematika misalkan gitu ya. Nah, itu kan menjadi lebih spesifik. Bunga mawar. Nah, itu artinya di sini ada hubungan idofah. Nah, idofah itu terdiri kalau tadi tarkib nakti kan terdiri dari naat dan man'ut. Nah, kalau idofah ya atau tarkib idofi ini terdiri dari mudof dan mudof ilaih gitu ya. Mudof dan mudof ilaih ya harus dihafal ya. Mudof itu apa? Artinya yang disandarkan atau digabungkan. Sementara mudof ilaih artinya yang terkena sandaran atau tempat sandaran gitu ya. Jadi yang mudof, nah ini yang pertama mudof dan mudof ilaih. Contohnya seperti apa? Nah, kita next ya. Nah, di sini contohnya adalah Kitabul Khalid. Ya. Nah, kalau tadi kan hubungan sifat ya. Kitabun jadidun, kitab yang baru kan gitu ya. Karena hubungannya sifat dan yang disifati. Kalau ini disandarkan, kitabnya siapa? Kitabnya Khalid. Sehingga lebih spesifik kan gitu ya. Kalau kitab saja mungkin kita nggak tahu ini kitabnya siapa, kitabnya milik umum kah, kitabnya si Ahmad kah, kitabnya si Yusuf kah kan masih belum jelas. Tapi ketika ada Kitab Khalid, nah artinya buku Khalid jelas karena artinya ada sandarannya, gitu ya. Termasuk di sini Haqibatu Maryam. Ya. Jadi Maryam ini bukan mensifati kan gitu ya, tapi menunjukkan maknanya si tas ini lebih spesifik punyanya siapa sih? Punya Maryam. Kemudian selain, nah ini jadi maknanya jadi kepemilikan gitu ya. Nah, kemudian ada babul ghurfah, pintu kamar. Nah ini yang maknanya lebih spesifik ya. Pintu apa? Pintu kamar atau pintu ruang tamu misalkan ya. Nah di sini babul ghurfah. Kemudian ada ghurfatun naum,
kamar tidur. Nah, kalau nggak dijelaskan an-naum kan ghurfah ini maknanya bisa macam-macam. Ada kamar makan ya, ada kamar tamu misalkan gitu ya. Nah, karena di sini spesifik ghurfatun naum kamar tidur gitu ya. Nah, jadi bisa dibedakan ya hubungan na'at man'ut dan mudhof dan serta mudhof ilaih ini gitu ya. Nah, contohnya ini. Mana yang berposisi sebagai mudhof dan mana yang mudhof ilaih? Nah, contohnya di kanan. Kitabun ya. Kitab itu adalah mudhofnya gitu ya. Nah, sementara Khalid adalah sebagai mudhof ilaih gitu ya. Sandaran ya. Mudhof adalah sandaran, Khalid sebagai yang disandarkan. Khalid ini disandarkan pada apa? Pada kitab tadi. Bahwa Khalid ini yang punya kitab dan gitu ya. Maryam juga yang punya tas ya. Tasnya Maryam gitu ya. Nah, babul ghurfah juga ini. Ghurfah ini disandarkan pada siapa? Pada pintu tadi ya. Jadi kamar kembalinya ke pintunya tadi. Kemudian tidur, ruang tidur, nah disandarkan pada kamar tadi gitu ya. Jadi ada hubungan antara sandaran dengan yang disandarkan. Nah, kemudian, nah ini adalah berkaitan dengan teorinya, gitu ya. Di sini kaidahnya bahwasanya secara gender. Nah, di sini ada tambahan ini ya. Ini buku Khalid gitu ya. Kan teman-teman sudah tahu, haza itu artinya ini ya. Ini yang apa namanya? Menunjukkan laki-laki. Kalau hadhihi menunjukkan perempuan. Nah, di sini haza kitab Khalid ya. Ini adalah kitab Khalid. Kenapa kok haza? Kenapa bukan hadhihi? Karena kitabun kan laki-laki gitu ya. Nah, sehingga itu pakai haza bukan hadhihi. Nah, sementara yang di sebelah kiri itu juga tetap pakai haza. Walaupun itu ada haza kitabu Fatimah. Nah, itu kitabnya Fatimah. Itu kan Fatimah, Bu. Berarti hadhihi bukan, karena yang disandarkan di sini adalah kitab ya. Hazanya ini kembalinya ke kitab bukan ke Fatimah. Ya, kitab itu kan laki-laki karena nggak ada tak marbutohnya. Jadi haza kitabu Fatimah ya. Nah, seperti ini karena kitabnya disandarkannya ke haza ini disandarkan pada kitab gitu ya. Kemudian contoh lagi di sini kitabu Fatimah jadid. Nah, di sini susunan mudhof ya. Di sini juga susunan mudhof. Mudhofnya adalah kitab, mudhof ilaihnya Fatimah gitu ya. Sementara jadid ini kan naat ya. Jadi ini ada campuran ya antara mudhof dan mudhof ilaih, kemudian ada kata sifat di akhir. Nah, sehingga jadid ini kembalinya kemana dia sifatnya itu? Yang disifati yang baru ini apanya? Fatimahnya apa kitabnya? Kan nggak mungkin Fatimah yang baru ya. Tapi kitabnya, kitab Fatimah itu baru gitu ya. Sehingga nggak tidak memakai jadidah karena kembalinya ke kitabun gitu ya. Kitabnya itu kan laki-laki ya. Kalau di bawah itu kitabu Fatimah jadidah itu salah gitu ya. Nah, karena bukan Fatimah yang baru tapi kitabnya gitu ya. Nah, sementara yang sebelah kiri Ghurfatu Khalid Kabir. Nah, itu salah karena yang disifati besar itu bukan Khalid, tapi hurfah. Nah, hurfah ini ada tak marbutonya, perempuan. Maka yang betul yang bawah. Hurfatu Khalid kabiroh. Gitu ya. Kamarnya Khalid itu besar. Gitu ya. Loh, kan Khalid laki-laki itu kok kabiroh? Karena kabirohnya kembali ke hurfah. Gitu ya. Oke. Ya, mungkin itu ya materinya. Nah, dari sini sudah paham mungkin ya teman-teman. Kalau belum paham nanti bisa diulang-ulang gitu ya. Karena ini kan video bisa diulang-ulang ya. Jadi kalau masih bingung nanti bisa ditanyakan ya atau bisa ditulis pertanyaannya di chat ya karena ini kan nanti saya upload di YouTube ya. Oke teman-teman, setelah sudah dipahami materi ini nanti silahkan dikerjakan ya untuk link form yang saya berikan untuk soalnya itu ada 15 ya. 15 yang 10 itu soal yang berkaitan dengan tarkib na'ti atau susunan na'at man'ut.
Kemudian 5 soalnya terkait dengan tarkib idofi ya. Nah, yang tarkib nanti tadi karena 10 soal, masing-masing soal bernilai 5 poin. Sementara yang tarkib idofi itu ada 5 soal saja, tiap soal 10 poin ya. Kalau benar semua nilainya 100 gitu ya. Usahakan bisa 100 semua gitu ya. Tapi ini pengerjaannya nggak ada pengulangan ya, jadi harus kalian hati-hati, teliti dalam mengerjakan, usahakan bisa bener lah gitu ya. Oke, mungkin itu ya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya, karena tadi jadwalnya kita nggak ketemu gitu ya. Ya maklum, weekend ini agak susah ya ngatur jamnya. Jadi saya bikin video malam-malam ya. Oke, semoga apa yang disampaikan tadi bisa bermanfaat, bisa dipahami dengan baik ya oleh teman-teman semuanya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ya di kolom chat ataupun nanti pas ketemu ya di kelas di hari Kamis gitu ya, insya Allah. Dan jangan lupa untuk dikerjakan. Oke, sekian terima kasih. Kita tutup ya video malam hari ini. Semoga bermanfaat semuanya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.